Selamat pagi adik-adik semuanya, Om Swastiastu. Hari ini kita akan membahas latihan soal terkait materi gerak lurus, gerak melingkar, gaya, dan hukum Newton. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar teori-teori tentang ketiga materi ini, juga ada beberapa latihan soalnya. Hari ini untuk lebih memperdalam pemahaman kalian dan juga sebagai persiapan untuk penilaian harian 2 yang akan kita lakukan minggu depan. Jadi silakan dicermati, silakan disalin ke buku latihan dan buku catatannya, dan silakan ditanyakan apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami. Soal pertama, Budi mengendarai sepeda motor. Ini ada diketahui, ada ditanyakan, dan jawabannya apa? Pertama, jaraknya adalah 10 km. Kita tulis simbol jarak itu adalah S, 10 km. Nah, satuan dari jarak ini masih dalam kilometer, itu belum dalam satuan internasional. Kita harus konversi dulu ke dalam satuan SI-nya, yaitu dalam meter. Jadi dari kilometer dibawa ke meter, kita harus kalikan dengan 1000. 10 dikalikan 1000 sama dengan 10.000. Ya. Kemudian tentukan kecepatan rata-rata Budi mengendarai sepeda motor. Ditanyakan V, kecepatan rata-ratanya, jika ia sampai dalam waktu 30 menit. Jadi 30 menit ini adalah waktunya, ya, atau T. Kembali lagi, menit itu satuannya belum dalam satuan internasional. Kita harus konversi dulu dia menjadi detik. Satuan waktu harus dalam detik. Jadi diapakan? Kita tahu kalau 1 menit itu adalah 60 detik atau 60 sekon. Jadi kalau 30 menit sama dengan 30 dikalikan dengan 60. 30 kali 60 kita akan dapat 1800 sekon. Ya. Kemudian langsung jawab, kita buat rumusnya. V sama dengan S per T, maka S kita masukkan 10.000, T kita masukkan 1.800, maka kita akan dapat kecepatannya 5,56 meter per sekon. Ya, jadi ingat satuan kecepatan itu harus dalam meter per sekon. Untuk soal berikutnya, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Ya, jadi ada V0, kecepatan awal 25 meter per sekon. Benda mengalami percepatan tetap, simbol percepatannya itu adalah A, 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di soal ini, berapakah kecepatan benda atau VT setelah bergerak 8 sekon. Jadi 8 sekon ini adalah waktu. Nggak ada tulisan waktu, kok bisa waktunya 8 sekon ya? Ya, kita identifikasi dari satuannya. Kalau satuannya sekon, ya kita ingat satuan sekon itu dimiliki oleh besaran waktu ya. Jadi waktu sama dengan 8 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah VT. Ini langsung rumus ya. Kalian harus pahami dulu perbedaan antara V0 dan VT. V0 itu adalah kecepatan awal benda atau kecepatan pertama benda, sedangkan VT itu adalah kecepatan benda kedua atau kecepatan benda akhir. Ya, jadi pertama dia bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Jadi setelah itu berapa kecepatan bendanya, itu yang ditanyakan oleh soal. Jadi ini adalah kasus GLBB. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus-rumus dalam GLBB. Jadi ada banyak rumus dalam GLBB, yang mana digunakan itu tergantung dari kondisi soal. Jadi tergantung yang diketahui di soal itu. Untuk kasus ini, kebetulan yang ditanyakan adalah VT. Jadi kita udah punya rumus VT kan? VT sama dengan V0 ditambah AT. Ya, kita masukkan V0-nya 25, kemudian A-nya kita masukkan 5. T-nya kita masukkan 8. Ingat kalau ada seperti ini, kita kerjakan yang perkalian dulu ya. 5 kalikan dulu dengan 8, kalian akan dapat 40. Kemudian 40 ditambah 25, maka kalian akan dapat 65. Ingat satuan kecepatan adalah meter per sekon. Soal berikutnya, sebuah bus melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi ini kecepatan awal ya, V0 36 km per jam.
Kemudian ingat kembali satuan dari kecepatan itu harus dalam meter per sekon. Jadi ini belum dalam meter per sekon, diapain biar dia jadi meter per sekon, dikonversi ya. Dari kilometer per jam dibawa ke meter per sekon itu kita kalikan dengan 1000 bagi dengan 3600 ya. Jadi 36 kalikan dulu dengan 1000 baru dibagi dengan 3600. Itu kalian akan dapat 10. Jadi 36.000 dibagi 3.600. Jadi untuk kasus berbeda, misalkan 72 km per jam, juga kalian harus kalikan dulu dengan 1000 bagi dengan 3.600 untuk mendapat satuannya dalam meter per sekon ya. Kemudian dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi A itu adalah 2 meter per sekon kuadrat ya. Jadi kalau dia dipercepat tandanya di sini positif, kalau dia diperlambat tandanya di sini negatif ya. Ini karena dipercepat, kita nggak isi tanda. Kemudian berapakah jarak kecepatan yang ditempuh selama 1 menit? Ya, ingat 1 menit itu waktunya. 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Kita kalikan dengan 60. Yang ditanyakan adalah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 1 menit. Oke, jadi jarak itu simbolnya adalah S, kemudian kecepatan. Jadi tadi udah ada V0, otomatis sekarang ada VT yang ditanyakannya. Kemudian untuk menjawab, ya ini boleh yang mana aja dulu dikerjakan. Kalau di soal ini dikerjakan VT-nya dulu. Rumusnya sama seperti tadi, tinggal kalian masukkan, kemudian akan dapat jawabannya, VT-nya. Kemudian untuk S, kalian lihat di persamaan GLBB juga bagaimana rumus S. Jadi ada V0T ditambah setengah AT kuadrat, kemudian masukkan juga di sini, kerjakan dulu 60 kuadrat 3600, kemudian 1/2 dengan 2, ini ada coret 1 per 1 ya. Kemudian 10 kalikan dengan 60 dapatnya 600. 1 kali 3600 itu 3600, tinggal ditambahkan 3600 ditambahkan 600, kalian akan dapat 4200. Ingat S satuannya dalam meter ya. Jadi ini masih sama kasus GLBB seperti soal sebelumnya, hanya bedanya satuannya saja belum dikonversi ya. Jadi kalau kecepatan itu masih dalam kilometer per jam, kalian bawa ke meter per sekon, itu kalikan 1000 bagi dengan 3600. Kemudian ini satuannya masih dalam menit, harus kalian bawa dulu ke sekon ya. Jadi rumusnya tinggal pakai aja yang sudah kalian punya. Oke, soal berikut ini kalian diberikan grafik ya. Jadi ada grafik antara kecepatan dan waktu. Kalian diminta mencari percepatan mobil ya. Jadi caranya membaca grafik seperti apa? Kita lihat kecepatan di sebelah kiri itu ada angka 20. Kita tarik garisnya itu 1. Jadi benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 1 sekon. Begitu juga dengan ini ya, 40 dengan 2, 60 dengan 3. Jadi untuk menjawabnya kita buat dulu diketahui. Apa yang pertama diketahui di sini? Itu kecepatan pertama 20 dalam waktu atau T1 1 sekon. Begitu juga V2 dan V3. T2 dan T3. Jadi punya pasangan masing-masing ya, sesuai dengan grafiknya. Kemudian ditanyakan adalah A itu sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu kan. Nah, kita akan cari berapakah percepatan di masing-masing benda ya. Jadi di masing-masing titik A1 nya berapa, kita cari dengan V1 per T1, A2 nya berapa, kita cari dengan V2 per T2, dan A3 nya kita cari dengan V3 per T3. Ternyata kita memperoleh percepatan yang sama, 20 meter per sekon kuadrat, 20 meter per sekon kuadrat, dan sama yang untuk A3. Jadi kita dapat simpulkan benda ini akan bergerak dengan percepatan yang tetap ya. Jadi percepatannya tetap, tetapi ada perubahan kecepatan. Percepatannya berapa? Yaitu 20 meter per sekon kuadrat.
tabel ya. Kalau tadi dikasih grafik, sekarang dikasih tabel antara waktu dan jarak tempuh. Jadi untuk waktu pertama 8 sekon, jarak tempuhnya adalah 64 meter. Jadi sama seperti grafik tadi, semua punya pasangan masing-masing. Jadi kita buat diketahuinya, S1 jarak yang pertama itu adalah 64 meter dalam waktu berapa? T1-nya 8 sekon. Begitu juga S2 dengan T2 berapa, S3 dan T3 berapa. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan rata-rata benda ya. Jadi untuk memperoleh nilai kecepatannya, kita tahu rumus dari kecepatan itu adalah jarak atau perpindahan dibagi dengan waktu. Kita punya 3 jarak dengan 3 waktu berbeda, jadi diapakan? Ya, kita jumlahkan seperti dengan yang ditunjukkan oleh rumus ini. Jadi S-nya kita jumlahkan, 64 tambah 96 tambah 126, kemudian T-nya juga kita tambahkan, 8 tambah 12 tambah 16, maka kita akan dapat 288 dibagi 36, maka kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Ingat satuannya meter per sekon ya. Soal gerak melingkar ya. Jadi di soal ini diketahui dia memiliki jari-jari 0,5 meter. Kita tulis R 0,5 meter. Kemudian bola bergerak melingkar dengan kelajuan 5 meter per sekon. Jadi kita buat V 5 meter per sekon. Kemudian di soal ini ditanyakan berapakah kecepatan anguler yang dialami oleh bola kasti. Jadi pada kasus gerak melingkar terjadi dua jenis kecepatan. Yang pertama adalah kecepatan linier atau V dan kecepatan anguler atau kita namanya itu adalah omega. Jadi mirip seperti huruf W tetapi bukan huruf W ya. Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah berapa besar kecepatan anguler. Kecepatan anguler kita tahu rumusnya itu adalah kecepatan linier dibagi dengan jari-jari bolanya ya. Jadi kita langsung masuk aja kecepatan liniernya 5 meter per sekon, kemudian jari-jarinya 0,5, langsung dibagi 5 per 0,5 dapatnya 10 rad per sekon. Jadi perhatikan satuannya, kalau dia kecepatan anguler, satuannya itu harus dalam rad per sekon. Rad itu singkatan dari radian ya. Pertama diketahui dia memiliki kelajuan linier 20 meter per sekon dengan jari-jari 10 cm. Kita konversikan dulu dalam meter jadi 0,1. Kemudian yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh. Satu putaran penuh yang dibutuhkan dalam gerak melingkar itu punya simbol sendiri, itu disebut dengan periode. Jadi simbolnya T besar ya. Untuk mencari berapa besar periode dalam satu gerak melingkar, itu rumusnya sama dengan 2 omega sama dengan 2pi per T. Jadi nggak ada langsung rumus periode. Periode itu sama, kalau dicari rumusnya langsung sama dengan 1 per frekuensi. Jadi pada kasus ini kita harus mencari dulu besar kecepatan angulernya. Kecepatan anguler sama seperti tadi, caranya mencari omega sama dengan V per R. Kita masukkan V-nya, kemudian kita masukkan R-nya, terus kalian akan dapat angkanya 20 per 0,1, dapatnya sama seperti tadi 200, satuannya rad per sekon. Kemudian setelah dapat nilai omega, masukkan dia omeganya ke sini. Kemudian pi-nya kita ganti dengan 3,14 seperti soal ya. Kemudian cari besar T. Lalu gimana caranya sekarang? Kita kali silang 200 kita kalikan dengan T, taruh di sini. Kemudian 2 kita kalikan dengan 3,14. Ya. 2 kali 3,14 kita dapat 6,28, kemudian T sama dengan 6,28 dibagi dengan 200 kita akan dapat 0,0314. Jadi ini dibagi sama ini ya. Itu satuannya dalam sekon. Ya, soal berikutnya
Seorang pembalap mengendarai motor melewati suatu tikungan berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 20 meter, jari-jari R, kita tulis seperti biasa. Kemudian sepeda motor itu melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi kalau meter per sekon dia adalah kecepatan linear ya. Kemudian ditanyakan percepatan sepeda motor. Jadi kita belajar kemarin jenis-jenis percepatan. Dalam kasus ini ketika seorang pengendara sepeda motor berbelok pada tikungan, jadi arah yang dia lalui menuju ke pusat lingkaran itu dimiliki oleh percepatan sentripetal. Jadi kita menggunakan persamaan pada percepatan sentripetal yaitu P kuadrat per R. Kita masukkan V-nya berapa, kemudian salah ya, ini hapus dulu, masukkan V-nya 20, kemudian kita masukkan R-nya sama dengan 2. Kemudian bedakan antara percepatan sentripetal dengan percepatan sentrifugal ya. Jadi ada percepatan yang menuju pusat lingkaran, ada percepatan yang melawan pusat lingkaran. Dalam kasus kendaraan yang menikung, jadi dia posisinya adalah menuju pusat lingkaran. Coba kalian bayangin aja ngebut dalam posisi tikungan ya, jadi rebahan ke arah tikungan. Kemudian kita masukkan persamaannya, nilainya 20, kita kuadratkan dulu, dapatnya 400, kemudian dibagi 2, kita akan dapat satuannya dalam jawabannya dalam 200 meter per sekon kuadrat ya. Oke, ini adalah kasus gerak melingkar dalam hal hubungan roda-roda. Jenis hubungan roda-roda ini dalam kasus pertama itu ada dua roda yang saling bersinggungan ya, seperti pada gambar berikut. Jadi pada gambar kita lihat ada roda 2, kemudian ada roda 1. Roda 2 memiliki jari-jari yang lebih besar, itu adalah 12 cm, kemudian roda 1 memiliki jari-jari yang lebih kecil, itu adalah 8 cm. Kita masukkan di sini. Kemudian diketahui roda 1 berputar 6 putaran tiap sekon. Kita tulis kecepatan sudut roda 1 atau omega 1 itu adalah 6 putaran per sekon. Ya, kita note, kita perhatikan gambarnya. Ini adalah kasus dua roda bersinggungan. Jadi perhatikan persamaan-persamaan yang ada pada dua roda bersinggungan. Jadi untuk kasus dua roda bersinggungan, dia memiliki kecepatan linier yang sama. Jadi kita masukkan nilai rumus kecepatan linearnya, di mana kecepatan linear itu sama dengan omega dikali R. Jadi omega 1 kali R1, omega 2 kali R2. Dimasukkan angka-angkanya, omega 1, R1, kemudian R2. Lalu omega 2 itulah yang ditanyakan di soal. Ya, kita kalikan dulu yang ada di ruas kiri, kemudian yang ruas kanan belum bisa dikalikan ya. Jadi pindahkan 48 ke sebelah kanan. Omega 2 itu jadinya 48 dibagi dengan 12, maka kita akan langsung dapat jawabannya 4 putaran per sekon. Dalam kasus hubungan roda-roda, kalau yang ini dihubungkan dengan tali atau sabuk ya. Jadi kita punya R roda A, kita punya R roda B, kita konversikan dulu dia dalam satuan internasional. Kemudian kita memiliki kecepatan linier roda A 2 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan sudut roda B ya. Sekali lagi dalam kasus roda-roda, kita perhatikan bagaimana bentuk hubungan rodanya untuk menentukan rumus yang digunakan. Dalam hal ini adalah kasus dua roda yang dihubungkan dengan sabuk atau tali. Dia akan memiliki kecepatan linier yang sama. Jadi VA itu akan memiliki nilai yang sama dengan VB. Kita sudah memiliki nilai VA 2 meter per sekon ya, jadi VA nya nggak usah diapa-apakan. VB nya kita uraikan lagi seperti rumus yang tadi. VB itu sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Jadi VA nya kita masukkan langsung 2, omega yang ditanyakan, RB nya kita masukkan. Jadi langsung saja omega B sama dengan
2 dibagi dengan 0,1. Langsung kita akan dapat jawabannya 20 rad per sekon. Ya. Kasus hubungan roda-roda yang terakhir. Jadi ada 2 roda dalam satu pusat, ya. Atau ini sudah ada notnya, 2 roda dihubungkan sepusat. Diketahui dari soal ini dia memiliki kecepatan linier roda pertama 20 meter per sekon, kemudian kecepatan linier roda kedua 40 meter per sekon. Jari-jari roda pertama 20 cm, masih dalam senti, kita konversikan dulu. Nah, kemudian ditanyakan berapakah R2, jari-jari roda yang kedua, ya. Jadi perhatikan bentuk hubungannya, karena dia adalah sepusat, maka dia memiliki persamaan omega atau kecepatan sudutnya sama dengan kecepatan sudut 1 sama dengan kecepatan sudut 2. Itu saya omega di sini. Iya. Jadi karena omega itu sama dengan V per R, jadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. V1-nya kita masukkan 20, R1-nya kita masukkan 0,2, kemudian V2-nya kita masukkan 40, R2 yang ditanyakan di soal. Jadi tinggal kali silang aja ya, 20 kalikan R2, kemudian 0,2 kalikan 40. 20 kali R2, kemudian 40 kali 0,2. Jadi 40 kali 0,2 kita dapat 8. R2 itu sama dengan 8 dibagi dengan 20, maka R2 nya kita akan dapat 0,4 meter ya. Oke, ini kita masuk ke dalam soal-soal. Jadi di soal ini ada benda dalam keadaan diam dengan massa 6 kg. Diminta mencari gaya yang bekerja pada benda. Gaya apa yang bekerja pada benda diam? Kita ingat pada benda diam, apakah ada gaya yang bekerja pada benda tersebut? Ya, jadi dalam kasus benda diam ada 2 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama, kalau digambar seperti ini ya, ketika benda memiliki massa, dia pasti akan memiliki namanya gaya berat atau W. Kemudian ketika benda menerima atau bersentuhan dengan bidang sentuh, dia akan memiliki gaya yang namanya gaya normal. Ya, jadi dalam kasus ini ditanya berapakah gaya normal yang bekerja pada benda seperti itu. Jadi nilai N kita cari dengan persamaan hukum 1 Newton. Kita ingat-ingat lagi bunyi hukum 1 Newton. Benda yang dalam keadaan diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak dia akan tetap memiliki kecenderungan untuk bergerak. Ya, jadi bahasa lainnya adalah sigma F sama dengan 0, atau jumlah atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda nilainya sama dengan 0. Kemudian ada gaya apa saja yang bekerja, seperti tadi ada N, kemudian ada gaya berat. Lalu kenapa gaya berat benda di sini di soal ini nilainya negatif? Negatif itu menandakan arah berlawanan antara gaya berat dengan gaya normal. Karena arahnya ke bawah menuju ke pusat bumi, maka dia memiliki tanda negatif. Ya, jadi kalau kita pindah negatif ini dibawa ke kanan, dia akan menjadi positif. N sama dengan omega. Jadi N, omeganya kita uraikan lagi. Bukan omega ya, W, sorry. Gaya beratnya kita uraikan lagi. Gaya berat itu sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Ini kalian note penting, kalau nilai percepatan gravitasi tidak diketahui di soal, nilainya itu selalu 10 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi kalau nggak diketahui di soal, kalian harus buat G nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan massa dikali gravitasi 6 dikali 10, maka kalian akan dapat nilai N atau gaya normalnya itu adalah 60. Satuannya dalam Newton. Segala jenis gaya satuannya ingat dalam Newton atau N ya. Oke, selanjutnya dari hukum 2 Newton diketahui percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian mobil itu memiliki massa 600 kg. Kalian minta mencari gaya. Ya, jadi sederhana saja, A-nya 2 meter per sekon kuadrat,
masanya 600 kg, berapakah F-nya? Jadi sesuai dengan hukum Newton kedua, gaya atau sigma F itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Jadi tinggal masukin aja, M-nya masukin, A-nya masukin, kemudian 600 kali 2, langsung kalian akan dapat 1200 Newton. Gampang ya. Ya, ini sebenarnya soalnya mirip dengan soal yang tadi, cuma bedanya adalah yang ditanyakan. Kalau yang tadi ditanyakan adalah A, jadi masih sama F sama dengan M kali A. Lalu gimana caranya nyari A? A-nya itu dibawa ke kiri, kita masukkan dulu angkanya ya, F-nya 500, M-nya 50, A-nya pindahkan dia ke ruas kiri, itu sama dengan F dibagi dengan M. Jadi 500 dibagi 50, langsung kalian dapat 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ini adalah soal terakhir. Jadi soal masih dalam hukum Newton, kalian diminta mencari gaya, tapi cukup panjang perjalanannya sampai dapat jawabannya ya. Jadi perhatikan, mobil memiliki massa 500 kg, M-nya, kemudian bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi ini satuannya belum SI ya, kita bawa ke SI dulu. 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Ya, kalikan 1000 bagi 3600, ingat-ingat lagi. Kemudian T-nya sama dengan 0,2, kemudian VT sama dengan 0 ya. Kok bisa VT sama dengan 0 ya? Karena diperhatikan, pertama mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi itu adalah V0 atau kecepatan awalnya. Kemudian apa yang terjadi dengan mobil? Mobil menabrak pembatas jalan dan berhenti. Kalau dia berhenti, berarti dia tidak memiliki kecepatan. Jadi kecepatan kedua atau kecepatan akhir benda itu adalah 0 meter per sekon. Ya, itu yang mengakibatkan VT-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian hitunglah gaya, berapakah nilai F pada soal tersebut. Nah, kita tidak bisa mencari gaya kalau kita tidak memiliki A. Nilai A kita cari dulu dengan persamaan GLBB. Ya, jadi copot salah satu persamaan GLBB, kita dapat VT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya kita masukkan 0, V0-nya kita masukkan 10, kemudian A-nya kita masukkan min A. Loh, kok jadi min A? Kenapa? Karena mobil tersebut mengalami perlambatan bukan percepatan ya. Ketika benda bergerak dengan kecepatan tertentu dan tiba-tiba ngerem, itu berarti dia mengalami percepatan atau perlambatan. Jadi mengalami perlambatan ya, dia mengerem sampai akhirnya berhenti. Ketika benda mengalami perlambatan, maka nilai A itu tidak lagi positif A, tetapi menjadi min negatif A, yang artinya benda mengalami perlambatan. Ini ada tanda negatif di sini ya. Kemudian T-nya 0,2, 10, kemudian positif kali negatif nilainya min A kali 0,2. Kemudian kita bawa ke kiri, negatif yang awalnya di ruas kanan dibawa ke kiri jadi positif, jadi 0,2A. 10-nya masih ada di ruas kanan, tinggal cari aja A sama dengan 10 dibagi dengan 0,2, dapatnya 50 meter per sekon kuadrat. Sekarang tinggal gampang deh cari F-nya. Pakai hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A. F sama dengan 500 kali 50, kalian akan langsung dapat nilai F-nya 25.000 Newton. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jadi untuk hari ini kalian bebas tugas, tidak ada tugas. Persiapkan dengan baik untuk menghadapi penilaian harian 1 yang akan dilakukan minggu depan, dan akan ada penilaian tengah semester ya. Jadi dipelajari baik-baik materi penilaian harian 1, materinya mencakup materi bab 2 dan bab 3 ya. Jadi dari gerak lurus, gerak melingkar sampai pada hukum Newton dipelajari latihan-latihan soal. Minggu depan kita akan ulangan harian yang kedua, soalnya pilihan ganda. Kemudian materinya terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Hal-hal yang belum jelas silakan kalian
tulis di kolom komentar. Dan apabila ada dari adik-adik yang belum mengumpulkan tugas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mohon untuk menghubungi Ibu via chat pribadi. Oke, demikian untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat belajar.